Menjadi polisi artinya lu menyerahkan hidup lu untuk melawan kejahatan. Dan di Meksiko, kayaknya kalimat ini benar-benar diterjemahkan secara langsung. Karena saat lu menjadi polisi di Meksiko, lu akan melawan kartel-kartel paling brutal dan paling berbahaya di dunia. Hal ini pernah terjadi kepada seorang polisi yang bernama Eduardo Triana Sandoval, yang dibunuh oleh para sikario dari kartel Sinaloa setelah dia menangkap Ovidio Guzman Lopez, anak dari El Chapo. Ovidio Guzman lahir pada 29 Maret 1990, dilaporkan bahwa Ovidio merupakan salah satu orang yang memimpin Sinaloa kartel setelah penangkapan El Chapo pada 2016 yang lalu. Terlibat dalam berbagai kejahatan sejak kecil, membuat Ovidio menjadi terbiasa dengan berbagai kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, dan yang pastinya perdagangan narkoba. Ovidio sendiri terkenal dengan sifatnya yang tidak menerima adanya penolakan. Dia bahkan pernah membunuh seorang musisi dari Meksiko hanya karena orang tersebut menolak untuk tampil di acara pernikahannya. Reaksi yang berlebihan atas penolakan ini bisa dilacak kembali ke masa saat Ovidio masih bersekolah. Yang mana saat Ovidio masih berumur 5 tahun, saat dia sedang bersekolah di sekolah Katolik, El Chapo, ayah dari Ovidio, ditangkap oleh polisi federal yang menjebloskannya ke penjara atas tuduhan penyelundupan narkoba dan pembunuhan dari kardinal Katolik yang dihormati di Meksiko. Nah, karena semua orang sudah mengetahui ayah dari Ovidio ini siapa, semua orang tua murid memperingati anak mereka untuk menjauhi Ovidio. Dan hal ini juga berlaku untuk para guru yang tidak ingin berinteraksi dengan Ovidio selayaknya anak pada umumnya. Hal ini menyebabkan Ovidio merasa terasingkan. Tidak ada satupun teman kelas yang mau mengundang Ovidio untuk merayakan ulang tahun bersama mereka. Bahkan, ketika sekolah mengadakan kunjungan study tour ke Disney World, Ovidio kecil tidak mendapat undangan dan hanya mengetahui hal tersebut dari omongan teman sekelasnya. Mengetahui hal itu, di rumah, dia memberitahu orang tuanya mengenai hal ini. Ibu dari Ovidio memberikan penawaran kepada sekolah dengan mengatakan bahwa dia akan membayar seluruh biaya perjalanan dari semua anak asalkan Ovidio dapat menghadiri acara tersebut. Meskipun sudah seperti itu, pihak sekolah tetap menolak tawaran dari ibu Ovidio. Jadi lu bisa bayangin kan, setelah bertahun-tahun ditolak dan diisolasi, Ovidio yang merasa dirinya tidak diterima dimanapun memilih untuk keluar dari sekolah saat dia sedang berada di kelas 6 SD. Dan semua itu semakin diperburuk dengan kematian kakak tertuanya, yaitu Edgar Guzman Lopez yang dibunuh pada tahun 2008, hingga membuat Ovidio yang tadinya hanya anak kecil biasa seperti anak pada umumnya berubah menjadi seseorang yang berdarah dingin. Bayangkan saja, sebelum membunuh korban, baik dengan tangannya sendiri maupun memerintahkan anak buahnya, Ovidio akan menusuk si korban dengan menggunakan sebuah pisau, kemudian merobek kulit dan memasukkan benda-benda asing ke dalam luka tersebut, lalu menjadikan mereka makanan untuk harimau. 8 Januari 2016, setelah 2 kali melarikan diri dari penjara, El Chapo akhirnya berhasil ditangkap dan diekstradisi ke Amerika. Yang jadi masalah, nggak seperti Medellin Cartel, ketika Pablo Escobar dibunuh, kan seluruh Medellin Cartel berserta afiliasi di bawahnya tuh ikut hancur. Nah, sedangkan Sinaloa Cartel sendiri malah menjadi semakin kuat dengan adanya anak-anak dari El Chapo atau yang biasa disebut Los Chapitos, yang mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan oleh El Chapo. Tapi jangan salah nih, perbedaan ini terjadi karena sebelum Pablo Escobar dibunuh pada tahun 1993, para anggota Medellin Cartel telah berperang secara terbuka dengan Los Pepes dan pemerintah selama bertahun-tahun, yang tentu saja hal ini juga didukung oleh Amerika dan DEA.
Namun berbeda dengan Medellin Cartel yang telah diburu oleh berbagai pihak sebelum akhirnya pemimpinnya berhasil dijatuhkan, dampak yang diberikan atas penangkapan El Chapo ini sangat jauh dari yang diharapkan. Bahkan faktanya, sejak penangkapan El Chapo, Los Chapitos membuat Sinaloa Cartel menjadi lebih kuat. Mereka memperluas bisnis yang dimiliki oleh El Chapo dengan membuat lebih banyak lab yang lebih profesional dan efisien. Serta mereka juga menambah rute perdagangan narkoba dari Amerika ke seluruh dunia. They make billions of dollars smuggling drugs and illicit goods across the bigger suppliers of illegal drugs into the United States. They move heroin and cocaine, methamphetamine or crystal meth, and now fentanyl. Sinaloa Cartel di masa pemerintahan Los Chapitos ini membuat penyebaran narkoba menjadi yang terburuk di sepanjang sejarah berdirinya Sinaloa Cartel. Hal ini terutama terjadi pada Amerika Serikat yang dihujani dengan pasokan narkoba dalam jumlah yang tidak terbayangkan. Saking parahnya permasalahan narkoba yang terjadi di Amerika, sampai ada satu kota yang dijuluki sebagai kota zombie karena saking banyaknya pecandu narkoba akut yang berada di sana. Drug epidemic has tightened its grip on addicts, and now a growing threat that's turning people into what some are calling living zombies. Hingga akhirnya pada 17 Oktober 2019 di Culiacan, Meksiko, DEA bersama dengan militer Meksiko berhasil melacak keberadaan Ovidio dan Ivan. Lalu sekitar pukul 3 dini hari, mereka menyerbu tempat tersebut. Namun sayangnya dalam operasi ini, Ivan berhasil melarikan diri. Sedangkan Ovidio yang terjebak bersama sisa anak buahnya balas menembak. Namun tak lama setelah itu, Ovidio yang menyadari bahwa dia kalah jumlah memutuskan untuk menyerah. Sebagai salah satu orang paling penting di Sinaloa Cartel, setelah penangkapan Ovidio, seluruh warga dibuat panik dengan suara tembakan yang bisa terdengar di seluruh kota. Karena untuk membebaskan Ovidio, Sinaloa Cartel memutuskan untuk membuat kekacauan dengan membunuh sebanyak mungkin anggota polisi dan militer sampai pemerintah membebaskan Ovidio. Mereka membakar mobil untuk memblokir jalan, menginvasi bandara lokal, hingga menyerang dan membebaskan tahanan dari penjara. Dilaporkan beberapa orang anggota polisi, militer, serta warga sipil tewas dalam kekacauan ini. Yang anehnya, ternyata cara ini berhasil karena setelah semakin banyak korban yang berjatuhan, pemerintah memutuskan untuk melepaskan Ovidio dengan alasan bahwa keputusan ini diambil untuk melindungi warga sipil dan mereka tidak ingin menambah korban serta perang semakin meluas. Meski banyak diprotes oleh negara lain karena dinilai keputusan yang diambil oleh pemerintah Meksiko malah menampilkan kesan bahwa pemerintah Meksiko mudah untuk diintimidasi dan para kartel lah yang memegang kekuasaan di sana. Salah satu korban akibat penangkapan Ovidio merupakan salah satu anggota polisi yang bernama Eduardo Triana Sandoval. Merupakan salah satu anggota elit dari kepolisian, Eduardo mendapat kepercayaan untuk terlibat dalam operasi penangkapan tersebut. Dan seperti yang kita ketahui, meskipun sempat terjadi aksi tembak-menembak antara petugas dengan Ovidio, namun pada akhirnya misi tersebut pun sukses. Sayangnya tidak seperti yang diharapkan oleh Eduardo, pemerintah malah membebaskan Ovidio setelah hanya menahannya selama beberapa jam. Dan kayak yang lu tahu, menjadi polisi di negara yang dikuasai kartel seperti Meksiko saja sudah berbahaya, apalagi berurusan dengan mereka. Lalu pada 6 November 2019, hal yang mengerikan pun terjadi. Karena saat Eduardo sedang pergi ke sebuah mall, sebuah mobil SUV merah mendekati mobil yang dikendarai oleh Eduardo. Kemudian dua orang turun dari mobil tersebut dan melepaskan setidaknya 150 peluru ke mobil yang dikendarai oleh Eduardo, yang menyebabkan Eduardo langsung tewas di tempat. Merasa menjadi penguasa, Los Chapitos yang seharusnya tetap low profile,
kini tidak lagi ragu untuk memamerkan kekuatan dan kekayaan mereka dengan memposting video berupa jet pribadi, mobil sport, dan uang tunai yang tidak terhitung jumlahnya. Melihat perilaku Los Chapitos yang seakan menghina pemerintah secara langsung, DEA dan pemerintah Meksiko merencanakan operasi penangkapan Ovidio yang lebih terorganisir. Hingga akhirnya di awal Januari 2023, Ovidio berhasil ditangkap untuk yang kedua kalinya. Yang mana kali ini pemerintah memastikan bahwa mereka tidak akan terintimidasi dengan ancaman dan tindakan apapun dari kartel. Mereka siap menerima segala resiko yang akan terjadi untuk membuat Ovidio dapat diadili dan diekstradisi ke Amerika. Dan kayak yang lu bisa bayangin, para sikario dari Sinaloa Kartel kembali melakukan kerusuhan agar Ovidio bisa bebas. Namun kali ini jauh lebih buruk, karena hanya dalam beberapa menit setelah berita penangkapan El Chapo keluar, dilaporkan bahwa 29 orang tewas. Beberapa dari mereka adalah militer dan polisi yang disergap saat mereka sedang melakukan patroli di kota. Walaupun begitu, sepertinya Sinaloa Kartel sendiri sudah mengetahui bahwa pemerintah tidak akan melepaskan Ovidio dan hanya melakukan ini semua untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka masih memegang kendali di Meksiko.